Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Ya Tuhan yang ajaib, ya Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini Bapa, kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, terus kuduskan hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Bapa. Tuhan, terus urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Penuhi dengan hadirat-Mu di saat kami menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. You raise me up when I am down and all my soul so weary. When troubles come and my heart be down, then I
your shoulders, you raise me up to more than I can reach. You raise me up to more than I can reach. Shaken by a hand
Bapa, kami siap untuk memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Haleluya, praise God. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Oh, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, sebab Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia.
biar yang bernafas memuji Dia. Amin. Biar yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me close.
Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God.
We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan kita yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Gimana kabarnya semua Bapak Ibu? Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang akan mengajar kita, Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia. Ini adalah Rasul Paulus yang menulis kitab ini. Dia menuliskan Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Jadi saudara, hari ini kita masih mau belajar di kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, hamba Allah yang hambanya yang luar biasa. Dia adalah hamba Allah yang luar biasa. Dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jadi kita mau belajar apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada saudara dan saya, kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sama-sama buka Alkitab kita mau bacakan sama-sama. Kita mau bacakan dari ayat yang ke-16. Jadi Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita mau bacakan sama-sama dari ayat yang ke-16. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di ayat yang ke-6 di situ di ayat yang ke-16 di situ dikatakan, bacakan lagi. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di situ dikatakan, Rasul Paulus katakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Ya, di situ dikatakan oleh Rasul Paulus. Maksudnya Rasul Paulus hiduplah oleh Roh. Dia ajarkan kita untuk hidup, amin, oleh Roh. Hidup dengan Roh. Roh itu artinya Roh yang dia katakan yaitu Roh Kudus, ya. Jadi maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Jadi kita harus hidup oleh Roh, artinya dipimpin oleh Roh. Nah, kita bacakan lagi selanjutnya di ayat yang ke-16 masih. 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi di situ dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi saudara, Rasul Paulus katakan kalau kita hidup oleh Roh, maka kedagingan kita itu tidak akan memimpin kita. Artinya kedagingan tidak akan merusak pikiran kita, merusak hati kita, karena kita dipimpin oleh Roh. Jadi hiduplah oleh Roh, maka kedagingan itu tidak akan menguasai kita. Nah, artinya kita bacakan lagi satu kali lagi ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Di situ dikatakan, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Rasul Paulus katakan hiduplah di dalam Roh itu, ya, supaya kamu tidak, maksudnya tidak mengikuti keinginan daging. Karena keinginan daging memang sangat menggoda, ya. Daging kita itu sering digoda, sering diganggu oleh kedagingan itu, sehingga kita jatuh ke dalam dosa, ya. Karena itu hidup kalau tidak hanya dipimpin oleh kedagingan, memang kita pasti akan hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara, di situ dikatakan, ya, hiduplah, ya, amin, oleh Roh itu, agar daging itu tidak memimpin kita. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 17.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi di situ dikatakan Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. karena keduanya bertentangan, lalu Sehingga kamu tidak setiap kali tidak melakukan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. apa yang kamu kehendaki. Kita bacakan lagi. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya, Rasul Paulus katakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi saudara, keinginan daging itu, tubuh kita daging, ya berlawanan dengan keinginan roh. Jadi keinginan daging itu dosa, sedangkan keinginan roh itu yaitu kekudusan. Ya, keinginan daging hanya mau hidup di dalam dosa dan kejahatan, kenajisan, tetapi keinginan roh itu mau hidup di dalam kekudusan, ya, kesucian, kekudusan. Itulah keinginan roh. Tetapi keinginan daging yang seringkali membawa kita, menjatuhkan kita, menggoda kita, karena kita tidak hidup oleh roh itu. Betul? Jadi kita teruskan lagi. Masih di ayat 17. Apa? Keduanya bertentangan, keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan. Karena keduanya bertentangan, lalu dan setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. jadi keduanya itu bertentangan, saudara. Jadi keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan, ya. Jadi tidak bisa cocok, artinya tidak bisa bertemu, tidak bisa cocok, karena keinginan daging itu adalah dosa, sedangkan keinginan roh itu adalah kebenaran, kekudusan, kesucian, ya, kebersihan. Itulah keinginan roh. Oleh sebab itu keduanya itu bertentangan. Mereka bertentangan, keinginan roh dan keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Lalu dikatakan yang paling akhir tadi, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sehingga kamu seringkali tidak melakukan apa yang engkau kehendaki, karena keinginan daging itu menghendaki keinginan daging, tetapi keinginan roh itu menghendaki keinginan roh. Oleh sebab itu keduanya bertentangan, ya. Jadi saudara, biarlah kita mau hidup di dalam roh, ya, jangan kita mau hidup hanya di dalam atau hanya mau hidup di dalam kedagingan saja, tetapi kita tidak mau hidup di dalam roh. Amin, dipimpin oleh roh. Nah, kita teruskan dulu ke ayat yang ke-18. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita bacakan lagi ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, Rasul Paulus katakan, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, jadi artinya kalau kita memberi diri kita atau memberi hidup kita dipimpin oleh roh Tuhan, itu Roh Kudus, ya, maka kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Artinya kita tidak hidup lagi di bawah pemerintahan hukum Taurat, ya, karena itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus hidup maksudnya di dalam pimpinan roh. Jadi kita harus hidup oleh roh, hidup dengan Roh Kudus itu, hidup dipimpin oleh roh itu, ya, karena keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan, ya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, hiduplah oleh roh itu, di ayat yang ke-16 tadi. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut, ayat 19. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, Perbuatan daging telah nyata, di situ dikatakan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20, penyembahan berhala, penyembahan berhala, sihir, sihir,
perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, ya, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita kembali lagi ke ayat yang tadi 19. Jadi saudara, ini di sini sudah dikatakan jelas dari ayat 19, ayat kedua 19 dan ayat yang ke-20 sampai ke ayat yang ke-21. Di situ dikatakan bagaimana keinginan daging itu, ya. Keinginan daging itu sangat jelas di sini dikatakan di ayat-ayat ini. Di ketiga ayat ini, ayat 19, 20 dan 21 sudah jelas, ya, keinginan daging inilah semua keinginan daging. Nah, kita bacakan lagi di ayat yang ke-19. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata. Ini dikatakan perbuatan daging memang telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, saudara, perhatikan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ini perbuatan daging semua, ya, keinginan daging, perseteruan, perselisihan, iri hati, saudara, siapa yang suka iri hati? Lalu amarah, yang suka cepat marah, nyap-nyap. Apalagi kepentingan diri sendiri, percideraan, ya, ini yang suka bikin rusak, roh pemecah itu, ya, yang suka bikin trouble, bikin masalah. 21, kedengkian, ya, suka dengki sama orang, suka benci orang. Terus kemabukan, ya, suka mabuk-mabukan terus. Pesta pora, yang suka pesta-pesta, ya, nggak karu-karuan. Lalu dan sebagainya. Jadi saudara, ini semua adalah keinginan daging, perbuatan daging. Apa katanya tadi? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Bacakan lagi di situ. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Rasul Paulus katakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan daging yang sudah disebut tadi satu persatu, saudara, maka mereka itu tidak akan mendapat bagian dari dalam kerajaan Allah. Artinya tidak ada tempat bagi mereka, orang-orang yang masih hidup di dalam tadi sudah disebutkan begitu banyak perbuatan daging, keinginan daging, semua itu sudah disebutkan tadi di ayat-ayat yang kita sudah bacakan sama-sama, bahwa Rasul Paulus katakan, ya, orang-orang seperti ini, artinya kehidupan seperti ini tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi biarlah setiap orang yang masih hidup di dalam sesuatu yang sudah disebutkan tadi, di dalam kehidupan yang seperti itu, biarlah semua boleh bertobat. Biarlah semua orang yang masih hidup di dalam kedagingan itu, atau masih hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging, keinginan daging yang masih kental atau masih terus-menerus tidak mau bertobat, biarlah hari ini saudara boleh bertobat. Karena di situ dikatakan semua ini, perbuatan-perbuatan ini tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah, ya saudara. Jadi sudah jelas, biarlah saudara dan saya boleh bertobat. Jangan lagi kita mau hidup dalam pesta pora,
keinginan daging, keinginan mata, iri hati. Siapa yang suka iri hati? Ya, lihat orang lain senang nggak mau, malah jadi troublemaker, benar. Di situ dikatakan roh pemecah. Semua itu sudah dikatakan. Perbuatan daging, keinginan daging, perbuatan jahat, semua sudah dikatakan ya. Mabuk-mabukan, semua hawa nafsu, yang suka hidup dalam hawa nafsu terus-menerus, itu juga harus bertobat. Yang hidup di dalam penyembah berhala ya, sukanya berhala-berhala, harus bertobat. Kita harus bertobat dari semua perbuatan daging itu, saudara ya, agar kita semua boleh mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Amin. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Siapa yang nggak suka sabar? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, terus tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita bacakan lagi di ayat yang ke-22. Tetapi buah roh, saudara, inilah buah-buah roh dikatakan oleh Rasul Paulus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran ya. Kita perlu banyak sabar lagi, saudara. Kita semua harus belajar lebih sabar. Lalu kemurahan ya, suka murah hati, jangan suka pelit, jangan suka maksudnya yang suka menahan diri, tidak mau memberi. Lalu kebaikan maksudnya berbuatlah kebaikan bukan karena kita untuk diselamatkan, tetapi berbuat baik karena kita sudah menerima keselamatan. Amin. Lalu kesetiaan, jadi kita harus tetap setia kepada Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Lalu kelemah lembutan, saudara, banyak dari kita sudah tidak lemah lembut lagi. Kita penuh dengan keangkuhan hidup, kesombongan ya. Kita sudah tidak mau lemah lembut terhadap sesama kita. Kita cuek saja, siapa lu siapa gua, benar. Jadi ayo saudara, kita mulai lakukan firman Tuhan sama-sama. Kita harus hidup di dalam kelemah lembutan, saling menyapa satu dengan yang lain. Jangan hanya cuek-cuek saja, siapa lu siapa gua, karena itu tidak menggambarkan terang dan garam Tuhan. Betul, Tuhan adalah terang dan garam dunia, jadi kita juga harus menjadi terang dan garam dunia itu ya. Artinya terang Tuhan yang ajaib harus terpancar keluar dari dalam kita. Amin. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup apa yang Tuhan mau. Tadi di situ juga di ayat tadi, ayat yang kita bacakan dikatakan harus ada penguasaan diri ya. Dikatakan harus bisa menguasai diri, harus lebih sabar. Kita harus belajar lebih sabar lagi, karena seringkali kita tidak sabar. Kita mau cepat marah, betul, marah-marah terus, apalagi yang suka nyap-nyap. Baru ini langsung marah-marah, itu orangnya, artinya kalau orang Manado bilang kata nimboleta sontong. Banyak sekali orang seperti itu ya, tidak bisa tersentuh, sedikit langsung dia marah, dia sudah kehilangan kontrol dirinya. Lalu kita semua harus belajar sama-sama untuk menguasai diri. Artinya penguasaan diri itu harus ada di dalam kita ya. Di situ dikatakan damai sejahtera juga harus ada. Kita harus memiliki damai sejahtera, sukacita Tuhan ya. Jadi kemurahan, kelemah lembutan, semua sudah disebutkan tadi. Itulah hidup oleh roh, itulah hidup dipimpin oleh roh. Jadi tadi disebutkan hidup perbuatan daging, dan sekarang hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh. Inilah semua yang kita sudah bacakan tadi. Biarlah saudara dan saya boleh melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus ya. Memang tidak gampang, tetapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, maka roh itu yang akan memampukan kita untuk melakukan semua itu. Amin. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, siapa menjadi milik Yesus Kristus, Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ia telah menyalibkan daging. Ia telah menyalibkan dagingnya, saudara. Di situ dikatakan barang siapa telah menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Artinya kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam Kristus Yesus, kita telah menyalibkan daging. Artinya kita sudah menyalibkan daging itu seperti mematikan kedagingan itu. Lalu dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, di situ dikatakan. Artinya kita sudah matikan, salibkan keinginan daging dengan hawa nafsunya, ya. Artinya semua itu keinginan dagingnya, hawa nafsu, semua itu adalah keinginan daging. Kita sudah salibkan semua itu karena kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Lalu ayat 25 ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam Roh, biarlah Roh itu juga memimpin kita. Artinya Rasul Paulus katakan kalau kita berkata kita sudah hidup di dalam Roh, biarlah Roh itu yang memimpin kita. Ya, maksudnya Roh yang hidup di dalam kita itu dialah yang akan memimpin kita. Ya, itulah hidup di dalam Roh. Roh yang memimpin kita, bukan kita yang memimpin diri kita sendiri, tetapi Roh itu, Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Lalu terus ayat 26, dan janganlah kita gila hormat. Dan janganlah kita gila hormat. Saudara, banyak sekali orang gila hormat, ya, sukanya hanya mau dihormati. Ya, kalau tidak dihormati nanti pesimis, ya, suka sinis gitu, ya, maunya dihormati. Jangan, saudara, jangan gila hormat. Di sini Rasul Paulus katakan, lalu janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Di situ dikatakan, ya, jadi janganlah kita gila hormat, ya. Artinya, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Artinya dikatakan oleh Rasul Paulus, bukan artinya kita tidak boleh menerima kehormatan dari seseorang. Artinya karena ada juga ayat-ayat berkata bahwa hamba-hamba Tuhan yang sudah bekerja keras untuk memberitakan Injil Tuhan itu, mereka harus menerima hormat 2 kali lipat. Nah, itu harus, saudara, karena itu adalah perintah Tuhan, ya. Itu adalah firman Tuhan yang disebut di dalam ayat-ayat firman Tuhan, bahwa setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah bekerja berjerih payah, ya, untuk memberitakan Injil kebenaran, Injil Kristus, mereka itu harus menerima hormat 2 kali lipat. Nah, itu harus. Tetapi yang dibicarakan oleh Rasul Paulus ini, janganlah gila hormat, itu beda. Artinya banyak orang suka maunya hanya dihormati saja, maunya harus dihormati, ya. Padahal tidak perlu pada hari itu, ya, kita sama-sama saling menyapa, saling menghargai, saling menghormati. Artinya sama-sama melakukan hal yang sama. Jangan hanya kita saja mau dihormati, atau kita maksudnya menuntut orang harus menghormati kita, tetapi kita sendiri tidak melakukan itu. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita jangan gila hormat, mau menerima hormat untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita sendiri tidak mau menghormati orang lain, ya, saudara. Jadi bukan seperti itu maksud Rasul Paulus. Jangan kita hanya mau dihormati, tetapi kita tidak mau menghormati orang lain, atau kita hanya mau dihargai tetapi kita tidak mau menghargai orang lain. Jadi kita harus sama-sama menjalani, kita sama-sama melakukan firman Tuhan, bahwa kita sama-sama harus saling menghormati, saling menghargai, saling memperdulikan satu dengan yang lain. Karena itu adalah firman Tuhan yang mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah terang dan garam dunia. Kita harus memancarkan kasih Kristus kepada sesama kita. Artinya kita yang membawa kasih Kristus itu, kita yang harus memancarkan kasih Kristus itu kepada
orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sesama kita manusia. Artinya bukan kita hanya minta dihormati, tetapi kita harus juga melakukan hal yang sama. Kita juga menyapa orang lain lebih dahulu. Jangan hanya mau disapa saja, tetapi artinya jangan mau hanya disambut lalu kita tidak menyambut orang lainnya. Jadi firman Tuhan mengajar kita pada hari ini, saudara, untuk saling menghormati, saling menghargai, saling menyapa satu dengan yang lain, dan saling memperdulikan satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, saudara, ya. Di antara kita semua, kita sama di hadapan Tuhan, ya. Level kita itu sama, kecuali hamba Tuhan yang sudah berjerih payah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Mereka memang harus mendapatkan penghormatan 2 kali lipatnya. Itu sudah harus, itu dipastikan, dan itu adalah perintah, ya. Jadi saudara, yang dimaksudkan di sini, jangan kita gila hormat, ya. Jadi jangan kita hanya mau dihormati saja, tetapi kita tidak mau menghormati orang lain atau menghargai orang lain, ya, atau memperdulikan orang lain. Jadi kita sama-sama belajar, saudara, pada hari ini, karena firman Tuhan itu mengajar semua. Artinya firman Tuhan tidak memilih manusia, dia mengajar kita semua, ya. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, jadi dia mengajar setiap kita. Dia tidak memilih siapa favoritnya, tidak ada favorit. Dalam firman Tuhan tidak ada yang favorit, semua sama, ya. Di mata Tuhan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, kita adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Jadi Tuhan mau kita sama-sama belajar untuk memancarkan terang dan garam dunia itu. Kita memancarkan kasih Kristus, karena kita yang sudah menerima kasih Kristus, kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Artinya kita yang harus memberitahukan kepada orang lain yang belum menerima keselamatan, orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita harus memperdulikan orang lain, ya. Terlebih-lebih orang lain itu yang sangat memerlukan pertolongan kita, perhatian kita. Kita harus memberikan kepada mereka, ya. Karena Tuhan Yesus itu melakukan semua itu. Dia memperdulikan kita, dia memperhatikan kita, orang-orang yang dia kasihi. Amin. Kalau tidak, Tuhan Yesus biarin kita semua mati, masuk neraka, ya, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak memperdulikan saudara dan saya, kita semua pasti tempat kita nanti di neraka, ya, saudara. Itu sudah pasti. Tetapi karena Tuhan sangat peduli, dia sangat mengasihi kita semua. Oleh sebab itu kita semua boleh mendapatkan pengampunan dosa, kita semua boleh mendapatkan keselamatan yang kekal dari Tuhan, ya. Dan itu adalah kemurahannya, belas kasihannya kepada kita semua umat manusia, orang-orang berdosa. Jadi saudara, kita harus ingat, ya, bahwa Rasul Paulus pun menerima kasih karunia, dia pun menerima kasih anugerah dari Tuhan. Jadi dia sendiri memberikan itu kepada kita, dia memancarkan semua itu kepada kita lewat pengajarannya, ya, lewat setiap kitab di Perjanjian Baru yang dia tuliskan. Dia memancarkan kasih Kristus itu kepada saudara dan saya. Jadi saudara harus belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memperdulikan kita, umat manusia. Dia bukan Tuhan yang cuek, dia bukan Tuhan yang tidak memperdulikan segala kebutuhan kita atau keselamatan kita. Dia memperdulikan semua itu. Amin. Karena dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya boleh belajar untuk mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia yang telah datang dan yang akan datang lagi. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita sudah belajar
kitab Galatia pasal yang kelima itu bahwa kita semua diajarkan bagaimana kita harus hidup oleh roh, ya. Jadi biarlah roh itu juga yang memimpin kita. Di saat kita hidup oleh roh, maka biarlah roh itu juga yang memimpin kita, ya saudara. Jadi jangan kita memimpin diri kita sendiri, karena kita pasti akan tersesat kalau kita memimpin diri kita sendiri. Ya, karena diri kita itu artinya daging kita yang memimpin kita, saudara. Tetapi kalau roh itu, yaitu Roh Kudus yang hidup di dalam kita, kita biarkan Roh Kudus memimpin kita, maka hidup kita pasti, ya, diselamatkan. Hidup kita pasti akan menjadi hidup yang sama seperti Tuhan mau, yaitu hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam kekekalan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita, bahwa kita semua sudah diajarkan untuk hidup di dalam roh, artinya hidup dipimpin oleh roh. Jangan kita memimpin diri kita sendiri, ya, karena kita itu penuh, diri kita masih penuh dengan daging, tubuh dan darah, penuh dengan kedagingan. Jadi kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, ya. Kita hanya bisa dipimpin oleh roh. Hidup kita hanya bisa dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita hidup benar, kita hidup kudus, kita hidup di dalam pertobatan, kita hidup di dalam keselamatan yang kekal, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi matikanlah kedagingan itu, ya. Di situ dikatakan juga Rasul Paulus, ya, katakan kalau sudah hidup di dalam Kristus Yesus, maka kita sudah menyalibkan roh itu. Amin. Kita sudah menyalibkan kedagingan itu, ya saudara, karena kita sudah hidup dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Roh Kudus itu adalah roh Tuhan, ya. Puji Tuhan. Amin. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara, saya juga masih mau buat satu ayat, yaitu Efesus pasal 5. Kita masih mau terus mau ingatkan kepada kita semua bagaimana Efesus pasal 5 ini juga Rasul Paulus yang menuliskan. Kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, kita semua sudah diingatkan berulang-ulang kali, saudara. Di situ dikatakan, ya, karena hari-hari ini memang sudah nggak karu-karuannya, saudara. Kita hidup di zaman yang sudah terlalu tua, ya. Mungkin zaman ini sudah terlalu tua. Jadi semua yang kita hadapi saat ini, saudara, begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak kesukaran, apalagi kejahatan manusia, begitu banyak di hadapan kita, saudara. Jadi di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, ya, bahwa di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 sudah berkata, mengajarkan kita, Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa pergunakanlah waktu yang ada, ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita menyia-nyiakan lagi waktu yang ada, saudara. Kehidupan kita harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Artinya kita harus mengubah kehidupan kita, ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya hidup di dalam pertobatan itu, saudara, kita tinggalkan dosa, kita kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, kita tinggalkan dosa-dosa dan kejahatan kita. Kehidupan di dalam kenajisan, kekotoran, ya, kejahatan, dosa-dosa yang membuat Tuhan muak kepada kita, membuat Tuhan jengkel, karena kehidupan kita itu yang tidak karu-karuan. Oleh sebab itu masih ada waktu dan kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan
ambil kesempatan itu, ambil waktu itu saudara, jangan sia-siakan. Ambil, datang kembali kepada Tuhan, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan biarkan kita menyesal pada satu waktu, tetapi tidak ada gunanya. Penyesalan itu tidak ada gunanya saudara, karena sudah terlambat. Mungkin kita sudah sakit-sakitan, kita sudah hidup hanya satu-satu nafas kita, ya, dan kalau kita belum bertobat, maka di saat kita tutup mata di bumi, kita akan buka mata di sana di mana kita ada di alam maut, ya. Jadi jangan sampai kita menyesal. Biarlah saudara dan saya boleh ingat bahwa satu hari akan ada, ya, akan ada satu hari, yaitu semua akan dihentikan oleh Tuhan. Waktu dan kesempatan sudah tidak ada lagi, ya. Tuhan sudah katakan nanti, Dia katakan hari ini sudah hari yang aku akan tentukan untuk kembali ke dunia, untuk datang menghakimi dunia, untuk datang menghakimi gereja-gereja Tuhan yang membawa firman Tuhan. Maka saudara harus ingat, datanglah kepada Tuhan, kembalilah, bertobatlah dari dosa-dosamu, bertobatlah dari kejahatanmu, ya. Jangan lagi hidup seperti itu, hidup di dalam kekotoran, kenajisan, kejahatan, hidup di dalam dosa. Kembalilah kepada Tuhan, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh membawa saudara, boleh menyadarkan saudara, boleh membangkitkan saudara untuk datang mencari Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, agar saudara boleh menerima keselamatan, boleh menerima pengampunan dosa, dan menerima keselamatan dari Tuhan Sang Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Juru Selamat, Dialah penebus dosa umat manusia. Jadi saudara, datanglah, kembalilah, masih ada waktu dan kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan, ya. Kami hamba-hambanya sudah memberitahukan kepada saudara, ya, bagaimana kita harus hidup di dalam pertobatan. Biarlah saudara boleh disadarkan pada hari ini, saudara boleh datang kembali mencari Tuhan, karena ada waktunya semua akan berhenti, tidak akan ada lagi yang kita cari-cari, sudah tidak ada lagi. Tetapi pada hari ini Tuhan masih berbicara, datanglah, Dia memanggil saudara, datanglah, kembalilah, bertobatlah dari dosa-dosamu, karena masih ada waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, dan terimalah pengampunan dosa, terimalah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang menyelamatkan saya, saudara. Kalau bukan karena firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah firman itu, Dia yang menyelamatkan saya. Kalau bukan karena firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, ya nggak mungkin. Pasti saya tidak ada di sini pada hari ini, ya. Mungkin saya ada di tempat tidak tahu ada di mana. Tetapi saya sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap kebaikan-Nya, karena ini semua adalah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada saya, sehingga saya boleh ada pada hari ini, karena semua adalah kebaikan Tuhan. Jadi biarlah saudara boleh mengalami hal yang sama seperti hal yang saya alami, yaitu menerima kebaikan Tuhan, menerima kemurahan Tuhan, menerima belas kasihan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup saya,
Ya, dan ini yang saya inginkan juga untuk keluarga saya yang belum diselamatkan. Mereka hanya tahu ada Tuhan, tetapi mereka belum mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka masih hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya pasti Tuhan yang akan membawa mereka datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan. Amin. Biarlah saudara juga boleh menerima keselamatan yang sama, ya, agar saudara tidak binasa. Dan itu adalah yang Tuhan mau. Tuhan menginginkan manusia selamat. Tuhan tidak menginginkan ada manusia yang binasa. Dia mau banyak manusia atau semua manusia diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua, dan biarlah firman Tuhan juga boleh memimpin kita, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itulah firman Tuhan, ya saudara. Jangan kita mempermainkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, biarlah saudara dan saya boleh hidup dipimpin oleh Roh, ya, agar kita tidak memimpin diri kita sendiri. Amin. Puji Tuhan, saya sudah selesai berbicara. Tuhan yang akan melanjutkan seterusnya, dan biarlah saudara dan saya juga boleh tetap taat kepada Tuhan, melakukan firman-Nya dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup tetap mengasihi Tuhan, artinya setia mengasihi Tuhan sampai Dia kembali. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Saudara, begitu banyak pokok doa yang harus didoakan, tetapi kita tidak perlu sebut satu persatu, karena Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang kita sedang minta atau permohonan doa, semua Dia tahu. Jadi kita berdoa, hanya yang harus kita sebutkan beberapa saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah berkata-kata, Tuhan yang sudah berbicara kepada kami, bagaimana kami harus hidup oleh Roh, bagaimana kami harus hidup dipimpin oleh Roh. Oleh sebab itu Bapa, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan sudah mengajar kami pada hari ini Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biar Tuhan yang terus melanjutkan di dalam hidup kami untuk tetap terus memimpin kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami juga dipimpin terus oleh Tuhan. Setiap langkah kami dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Bapa, kami tidak mampu, tetapi Tuhan yang akan memampukan kami, karena Roh yang ada di dalam kami, Roh itu paling besar. Dia adalah Roh yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia yang akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami mau berterima kasih Bapa bahwa Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Tuhan yang masih terus Bapa memberkati, menolong kami, menghibur kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa untuk setiap pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Kami menserahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha tahu. Kami serahkan semua Bapa, setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjawab menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa. Kami serahkan
semua Bapa, dan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan terus keluarga kami, biarlah Tuhan sendiri yang akan membawa mereka untuk datang dan bertobat, agar mereka boleh diampuni oleh Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami percaya tangan Tuhan terus menyertai dan menolong dan memberkati kami dan melindungi kami. Kami serahkan Bapa semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, praise God. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada kebaktian mission, akhir kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.